Demam merupakan salah satu penyebab orang tua membawa anaknya berobat ke dokter. Orang tua seringkali cemas bila anaknya demam, terutama demam yang tinggi. Dok, anak saya demam, demamnya tinggi. Sudah saya ukur suhunya 40 derajat Celcius. Berbahaya nggak? Kejang nggak nanti anak saya? Kalau kita lihat sepintas anaknya terlihat baik-baik saja. Dalam arti kata, dia tampak sakit, anaknya aktif. Demamnya baru tadi pagi. Tapi demamnya nggak turun, dok. Sudah saya kasih obat demam. Pertanyaan ini sering muncul di praktek dokter. Perlu nggak kita periksa labor? Ayo kita tanya ahlinya. Tonton video ini sampai habis, jangan di skip. Sehingga didapatkan informasi yang lengkap. Pertama, kita mulai dulu dengan definisi apa itu demam. Kita harus sepakat dulu tentang definisi demam. Demam merupakan peningkatan suhu tubuh di atas normal. Normal suhu tubuh anak berkisar antara 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius yang diukur dengan termometer dengan cara yang benar, bukan dengan meraba. Karena perabahan itu nilai subjektivitasnya cukup tinggi. Kita juga harus tahu apa saja penyebab demam pada anak. Demam pada anak dapat disebabkan oleh yang pertama infeksi atau mikroorganisme. Infeksi tersering adalah karena virus. Ini paling banyak penyebab demam pada anak. Yang kedua karena bakteri, karena parasit, dan karena klamidia. Penyebab kedua demam pada anak adalah non-infeksi, seperti gangguan imunitas atau gangguan kekebalan. Yang kedua setelah anak divaksinasi, sering anak demam karena divaksin. Yang ketiga karena obat-obatan tertentu. Yang keempat karena trauma. Yang kelima lain-lainnya seperti anak kekurangan cairan. Ini dapat menyebabkan demam juga pada anak. Infeksi virus merupakan penyebab demam terbanyak pada anak. Ini bersifat ringan. Dalam arti kata, walaupun demamnya tinggi, anak terlihat tidak sakit dan bahkan beraktivitas seperti biasa. Infeksi virus ini cenderung sembuh sendiri, tergantung daya tahan tubuh. Sering anak setelah keluar dari praktek dokter, belum sempat diberi minum obat, demamnya sudah hilang. Apakah demam selalu mempunyai efek yang merugikan bagi anak? Demam tidak selalu mempunyai efek yang merugikan bagi anak. Ada beberapa manfaat dari demam atau peningkatan suhu tubuh. Yang pertama, demam dapat menurunkan kecepatan pertumbuhan bakteri atau virus. Demam dapat meningkatkan eliminasi atau pemusnahan bakteri dan meningkatkan ekskresi bakteri dari tubuh manusia. Lalu bagaimana peran dari obat penurun demam pada anak? Obat demam tidak selalu memberikan efek yang menguntungkan bagi anak. Karena obat demam dapat menekan sistem kekebalan dengan cara menekan kerja antibodi. Akibatnya, ini akan meningkatkan jumlah virus. Obat demam ini hanya bersifat simptomatis, dalam arti kata hanya menurunkan suhu tubuh, tidak menghilangkan infeksi virus. Kesimpulannya, bila infeksi virus sudah reda, demam akan hilang sendiri. Bagaimana sebaiknya sikap orang tua bila anaknya demam? Sikap kita sebagai orang tua adalah jangan panik. Yang paling penting adalah jaga kenyamanan anak. Jangan diberi pakaian ketat, pakaian tebal, dikasih selimut. Yang penting adalah jaga sirkulasi, jaga suhu ruangan. Dan tidak kalah penting adalah kita harus memantau. Kita pantau aktivitas dan perilaku anak selama demam. Tujuannya adalah untuk mewaspadai adanya tanda-tanda penyakit berat, seperti anak terlihat tidak aktif, atau bawaannya tidur melulu, tidak mau makan, tidak mau minum, buang air kecil berkurang. Ini merupakan tanda-tanda bahaya yang harus segera kita bawa ke dokter. Yang kedua, cukup cairan. Karena bila anak demam, tubuh berusaha menurunkan suhu tubuh dengan cara berkeringat. Jadi bila cairannya kurang, anak akan tetap demam. Yang penting cairan cukup, dan kalau perlu kita tambah. Yang ketiga, jaga nutrisi untuk meningkatkan kekebalan tubuh kita. Yang keempat, obat demam ini hanya simptomatis, hanya meredakan demam bersifat sementara. Sampai infeksinya hilang, demam dengan sendirinya akan hilang.
Dan yang paling penting ini adalah kita mewaspadai tanda-tanda infeksi berat ini. Apa dampaknya bila orang tua terlalu khawatir bila anaknya demam? Bila orang tua terlalu cemas, dia akan memberikan obat yang agresif dan cenderung tidak rasional. Padahal obat-obat demam itu mempunyai masa kerja yang bervariasi. Ada yang 6 jam, ada 8 jam. Ada kalanya orang tua memberi obat kombinasi. Ini adalah perilaku yang tidak baik bagi tubuh manusia. Karena akan memberi beban kerja yang berat bagi organ tubuh manusia, seperti hati dan ginjal, yang akan memetabolisme obat-obat tersebut dan membuangnya. Yang kedua, orang tua meminta pemeriksaan laboratorium. Kita harus tahu bahwa pada hari-hari awal anak sakit, ini belum terjadi perubahan yang banyak di darah manusia. Jadi kalau kita memeriksa pada hari pertama cenderung normal. Ini semua akan merugikan pasien dan juga biaya. Kapan anak sebaiknya diberi obat demam? Ada beberapa pertimbangan pengobatan simptomatis atau pemberian obat demam. Yang pertama, pemberian obat demam bertujuan untuk mengurangi rasa tidak nyaman pada anak. Bila demamnya ringan dan anak masih bisa bermain, kita tidak perlu memberikan obat demam pada anak. Tetapi pada anak dengan penyakit komorbid, seperti dengan kejang demam, dapat kita berikan obat demam bila suhu di atas 38 derajat Celcius. Diharapkan orang tua tidak lagi cemas bila anaknya demam dan dapat mengambil sikap yang bijaksana. Jangan lupa subscribe, like, and share ya.